Kak Ro, bolehkah aku minta tolong dijelaskan tentang materi peluang? Wah, dengan senang hati. Kamu kelas berapa? Aku kelas 8, Kak. Tolong ya, Kak. Oke, simak baik-baik ya. Siap, Kak. Thank you. Ayo kita belajar peluang. Sebelumnya, kita harus memahami percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang menghasilkan beberapa kemungkinan. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Setiap anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, percobaan melempar satu koin, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah munculnya angka atau gambar. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan himpunan S. Dalam percobaan ini adalah himpunan S dengan anggota A dan G. Masing-masing A dan G adalah titik sampel. Jika K adalah kejadian munculnya angka, maka kita bisa menuliskan K sebagai himpunan dengan anggota A. Contoh kedua, percobaan melempar satu dadu, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah muncul angka 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, sehingga kita bisa menuliskan ruang sampelnya sebagai berikut. Pertanyaan 1. Apa ruang sampel dari percobaan berikut ini? Ada sebanyak 4 kemungkinan yang dapat terjadi pada percobaan melempar 2 koin, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, sehingga ruang sampelnya sebagai berikut. Anggota ruang sampel pada percobaan melempar 2 dadu ada sebanyak 36, yaitu disajikan dalam tabel berikut ini. Anggota ruang sampel dari percobaan melempar satu koin dan satu dadu ada sebanyak 12, yaitu disajikan dalam tabel berikut ini. Jika terdapat lebih dari satu kejadian yang dilakukan secara bersamaan, maka disebut kejadian majemuk. Banyak seluruh kemungkinan pada percobaan yang memuat kejadian majemuk adalah hasil kali banyaknya setiap kejadian. Contohnya, pada percobaan melempar 2 dadu secara bersamaan, dadu pertama memiliki 6 kemungkinan dan dadu kedua memiliki 6 kemungkinan, sehingga banyak seluruh kemungkinan ada 6 kali 6 sama dengan 36. Sekarang kita akan belajar konsep peluang. Peluang adalah seberapa mungkin suatu kejadian dapat terjadi. Kita akan mempelajari peluang empirik dan peluang teoritik. Peluang empirik adalah peluang suatu kejadian berdasarkan percobaan langsung. Pertama, kita akan belajar tentang frekuensi relatif. Misalkan kita melakukan suatu percobaan dan memperoleh hasil yang merupakan anggota kejadian K. Jika percobaan tersebut dilakukan secara berulang,
kita akan memperoleh beberapa hasil yang merupakan anggota kejadian K. Yang dimaksud dengan frekuensi relatif kejadian K adalah rasio dari banyak kejadian K dengan banyak percobaan. Misalnya, kita melakukan percobaan melempar satu koin dan akan menentukan frekuensi relatif kejadian munculnya gambar. Jika kita melakukan percobaan sebanyak 10 kali dan muncul gambar sebanyak 3 kali, maka frekuensi relatif munculnya gambar adalah 3/10. Selanjutnya, jika percobaan terus dilakukan secara berulang sehingga nilai banyaknya percobaan menjadi sangat besar, maka frekuensi relatif kejadian K disebut peluang empirik kejadian K. Misalnya, percobaan melempar satu koin sebanyak 1000 kali. Oleh karena itu, untuk menentukan peluang empirik kejadian K sama dengan menentukan frekuensi relatif, yaitu rasio dari banyak kejadian K dengan banyaknya percobaan. Pertanyaan 2. Pada percobaan melempar satu dadu sebanyak 100 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Diketahui, banyak kejadian muncul angka 3 adalah 30, sedangkan banyak percobaan adalah 100. Maka, peluang empirik muncul angka 3 adalah 30/100 atau 3/10 atau 0,3 atau 30%. Selanjutnya, peluang teoretik. Peluang teoretik atau cukup disebut peluang adalah peluang yang nilainya dapat diperoleh tanpa melakukan percobaan langsung. Biasanya digunakan untuk memprediksi suatu kejadian. Nilainya dapat ditentukan dengan menghitung rasio banyaknya titik sampel kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan. Jika PK adalah peluang teoretik kejadian K, NK adalah banyak titik sampel pada kejadian K, dan NS adalah banyaknya seluruh kemungkinan atau titik sampel pada ruang sampel S, maka PK sama dengan NK/NS. Misalnya, mari kita tentukan peluang muncul mata dadu genap pada percobaan melempar satu dadu. Ruang sampel percobaan melempar satu dadu adalah himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS sama dengan 6. Kejadian munculnya angka genap adalah himpunan K dengan anggota 2, 4, 6. Sehingga NK sama dengan 3. Oleh karena itu, peluang kejadian muncul mata dadu genap adalah PK sama dengan 3/6 atau 1/2 atau 0,5 atau 50%. Sekarang, misalkan kita mempunyai 5 kotak yang masing-masing berisi 4 bola. Jika kita mengambil satu bola secara acak pada kotak 1, berapakah peluang terambilnya bola kuning? Jika kita mengambil satu bola secara acak pada kotak 2, berapakah peluang terambilnya bola kuning? Jika hal yang sama dilakukan pada kotak 3, 4, dan 5, berapakah peluang terambilnya bola kuning pada masing-masing kotak tersebut?
Kita misalkan K adalah kejadian terambilnya bola kuning. Pada kotak 1, semua bola berwarna merah, sehingga NK sama dengan 0. Selain itu, kita ketahui bahwa NS sama dengan 4. Oleh karena itu, peluang kejadian terambilnya bola kuning pada kotak 1 adalah PK sama dengan 0/4, sama dengan 0. Peluang terambilnya bola kuning pada masing-masing kotak adalah 0 pada kotak 1, 1/4 pada kotak 2, 2/4 atau 1/2 pada kotak 3, 3/4 pada kotak 4, dan 4/4 atau 1 pada kotak 5. Ini merupakan contoh bahwa nilai peluang PK selalu berkisar dari 0 hingga 1. Jika peluangnya 0 disebut kejadian mustahil, jika peluangnya 1 disebut kejadian pasti. Pertanyaan 3. Berapakah peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar pada percobaan melempar 3 koin? Ruang sampel pada percobaan melempar 3 koin adalah himpunan S dengan anggota, angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan terakhir gambar-gambar gambar, sehingga NS sama dengan 8. Kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar adalah himpunan K dengan anggota, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan terakhir gambar angka-angka, sehingga NK sama dengan 3. Oleh karena itu, PK sama dengan 3/8. Bagaimana jika kita ingin menghitung peluang muncul minimal 1 angka dari percobaan melempar 3 koin? Tentu saja kita bisa menghitung berdasarkan banyak titik sampel yang memuat minimal 1 angka dari ruang sampel berikut ini. Sehingga kita peroleh kejadian muncul minimal 1 angka dari percobaan melempar 3 koin adalah himpunan berikut. Oleh karena itu, peluang muncul minimal 1 angka dari percobaan melempar 3 koin adalah 7/8. Kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menentukan peluang kejadian komplement. Jika PK adalah peluang kejadian K dari ruang sampel S dan PK aksen adalah peluang kejadian bukan K, maka PK ditambah PK aksen sama dengan 1, atau PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK. Dari contoh sebelumnya, kita ingin menghitung peluang muncul minimal 1 angka dari percobaan melempar 3 koin. Kejadian tersebut merupakan komplement dari kejadian tidak muncul angka sama sekali, yang artinya semua koin memunculkan gambar. Kejadian muncul 3 gambar dari percobaan melempar 3 koin hanya memiliki 1 titik sampel. Banyak ruang sampel, pelemparan 3 koin adalah NS sama dengan 8. Sehingga peluang muncul 3 gambar adalah 1/8. Oleh karena itu, peluang muncul minimal 1 angka dari percobaan melempar 3 koin adalah 1 dikurangi 1/8 sama dengan 7/8. Pertanyaan 4. Jika peluang seorang siswa lulus ujian IPA adalah 0,85, berapakah peluang siswa tersebut tidak lulus ujian IPA?
Kita misalkan peluang siswa lulus ujian IPA adalah PK, maka peluang siswa tidak lulus ujian IPA adalah PK aksen. Sehingga PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK, sama dengan 1 dikurangi 0,85, sama dengan 0,15. Terakhir, kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan. Jika PK adalah peluang kejadian K dan N adalah banyaknya percobaan, maka frekuensi harapan kejadian K adalah N dikali PK. Misalnya, sebuah dadu dilemparkan 180 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil? Kita misalkan K adalah kejadian muncul mata dadu ganjil dan S adalah ruang sampel. Maka PK sama dengan 1/2. Diketahui N sama dengan 180. Maka frekuensi harapan kejadian muncul mata dadu ganjil adalah 180 dikali 1/2 sama dengan 90.